Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajat Sudrajat, asal Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sehari-hari saya aktif di Forum Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi pengurus di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Pertama kali saya mendengar Ahmadiyah sekira tahun 2009-2010, masa awal masuk perguruan tinggi. Saya beberapa kali mendengar pernyataan bahwa Ahmadiyah ini adalah sebuah kelompok atau aliran sesat. Karena penasaran, saya mencoba untuk menelusuri informasi di dunia maya. Dan benar saja, banyak pemberitaan media yang mengatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Namun yang lebih miris adalah ketika saya melihat ada berbagai bentuk diskriminasi, persekusi, bahkan pengerusakan atas nama agama. Dan tentu saja bagi saya praktek seperti ini tidak bisa dibenarkan. Saya semakin penasaran, bagaimana sebenarnya ajaran Ahmadiyah ini? Benarkah mereka memiliki nabi baru setelah Nabi Muhammad? Benarkah syahadat mereka berbeda dengan umat Islam pada umumnya? Dan benarkah mereka mempunyai kitab suci selain Al-Quran? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, maka hari ini saya akan berangkat ke salah satu perkampungan Ahmadiyah di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, untuk bertanya secara langsung kepada warga Ahmadiyah di sana dan berinteraksi secara langsung dengan warga Ahmadiyah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Selasa 1 Desember 2020. Saya akan berkunjung ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuningan, namanya Desa Manislor. Kita akan mencoba bertanya secara langsung terkait dengan stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Baik itu tentang ajaran, kemudian tentang kepercayaan-kepercayaan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang oleh masyarakat pada umumnya. Kita akan langsung dengarkan selama 1-2 hari di sana. Kita akan mencoba berdialog secara langsung. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Saya dan tim sengaja hari ini datang ke sini ya, sesuai dengan yang sudah kita hubungi sebelumnya. Oke. Nanti kita akan banyak berdiskusi, Pak, dengan kawan-kawan Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya. Ngobrol dulu Siap dulu lah. Siap, Di siap, guest house siap, ini. siap, ya. Aduh, sehat-sehat, Pak, sini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali kedatangan Kang Ajat ya beserta rombongan dari Lakkesdam Tasikmalaya. Sebelumnya memang saya tahu Desa Manislor dari beberapa teman, termasuk juga kita pernah beberapa kali searching di media sosial, di Google gitu ya, keberadaan Desa Manislor. Bahwa Desa Manislor ini merupakan salah satu desa di Kuningan yang mayoritas penduduknya adalah warga Ahmadiyah. Ahmadiyah, betul. Bahkan katanya terbesar, cabang terbesar se-Indonesia ya, Iya, ya? betul ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah penduduk warga Ahmadiyah yang tinggal di Desa Manislor ini? Kalau warga Ahmadiyah yang tinggal di Desa Manislor ini memang hampir sebagian besar ya, dari penduduk desa 4.045 ya. Itu diantaranya warga Ahmadiyah itu 3.000
170 orang gitu. 3.000-an orang Iya, gitu ya. orang. Mayoritas mata pencahariannya di Desa Manistor ini apa, Pak? Sebenarnya bervariasi ya. Bervariasi. Ada juga yang bertani, ada juga yang buruh tani, Iya. ada juga yang berwira swasta, itu usaha di tempat atau usaha di luar kota. Di luar kota. Iya. Iya. Kalau lihat dari sisi pegawai, ya, pegawai negeri atau pegawai swasta lebih banyak, pegawai negeri sedikit, ada juga ya dari medis, ada juga yang sini udah jadi dokter ada. Iya. Dokter, terus ada juga perawat banyak, bidan juga banyak, lebih banyak ke arah itu. Iya. Terus Desa Manislar ini kan juga kalau tidak salah saya dapat informasi katanya mendapat penghargaan rekor muri ya, Pak. Oh betul Rekor ya. itu rekor muri untuk apa ya? Ya betul. Ini kalau lihat sejarah dari rekor muri donor mata, awalnya itu kan alhamdulillah bahwa Jemaat Ahmadiyah Manistor mendapat kunjungan dari Bank Mata Pusat. Bank Mata Pusat langsung. Waktu itu ada Pak Eros Rosikin bersama Dr. Kun datang ke sini ke Ahmadiyah Manistor. Itu tahun berapa? Itu tahun 2014. Bulan September 2014 mengadakan penyuluhan sosialisasi di Masjid An-Nur ini. Sosialisasi donor mata. Donor mata ya. Tidak kurang dari 1.000 orang itu hadir. Iya, Bapak-bapak dan Ibu. Sangat antusias sekali sebenarnya kalau lihat dari itu. Iya. Setelah itu sosialisasi dan juga dengan penyuluhan pada warga. Kebetulan di awal tahun ya, tahun 2015 ada yang meninggal. Ada yang meninggal di kelompok An-Nur ini. Iya. Itu. Pada saat itu memang masih kesulitan dalam artian memanggil dokter Engkun, memanggil dokter yang lain untuk melaksanakan pengambilan ekstasi atau pengambilan kornea ini. Di sini 2015 itu. Iya. Tidak mudah, Pak. Iya. Untuk mencapai rekor muri tahun 2017 tidak mudah. Sebab di 2015 itu udah ramai bahwa pengambilan kornea katanya kornea diambil semua sama mata-matanya gitu. Jadi kan resah. Iya. Masyarakat jadi resah, sulit perkembangannya. Tetap saja. Kebetulan saya kan sebelum jadi kepala desa lebih cenderung kepada kegiatan sosial, lebih banyak sosial. Iya. Ikut berkecimpung di mulai sosialisasi sampai gerakan-gerakan sampai sekarang saya itu. Nah, sebetulnya memang banyak sekali yang ingin kita diskusikan, tapi mungkin nanti kita cari waktu yang lain. Termasuk juga saya mohon izin Pak, nanti akan keliling melihat apa saja yang ada di wilayah kantor JAI ini ya, di Desa Manislar. Mudah-mudahan nanti bisa diperkenalkan Pak, ada apa saja mungkin termasuk sejarah-sejarah bangunan, masjid dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama aja. Mudah-mudahan cerita baik yang Pak Kades tadi sudah sampaikan ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Dan juga apa yang tadi sudah disampaikan, banyak sekali kegiatan positif, termasuk juga mungkin ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar terkait keberadaan Ahmadiyah di Desa Manislar. Wabil khusus mungkin untuk saya secara pribadi, saya bisa mendengar secara langsung bantahan-bantahan atau klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap Desa Manislar, terhadap warga JAI yang ada di Desa Manislar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan berkunjung ke gedung Tabligh Center. Kita akan bertemu dengan Pak Mubaligh Ahmadiyah Desa Manislar. Kita akan berdiskusi terkait dengan ajaran Ahmadiyah sesungguhnya, begitu ya. Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan terhadap kelompok Ahmadiyah di berbagai wilayah. Untuk itu mari ikuti pertemuan kita, diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita udah ketemu sama Pak Kepala Desa. Iya. Udah diskusi, udah bincang-bincang sekilas tentang Desa Manislar. Iya. Tadi saya lihat di luar ini ada namanya gedung Tabligh Center. Tabligh Center, ya. Tabligh Center itu
gedung apa ya Pak? Tapi center itu sebetulnya di dalamnya itu ya informasi center lah gitu ya, kaitannya dengan Pusat informasi tentang jemaat Ahmadiyah gitu kan, dari segi mungkin akidahnya, kemudian kaitannya dengan dakwah penyebaran Islam oleh Ahmadiyah, kemudian kiprah di bidang sosial dan sebagainya seperti itu. Ada pertanyaan yang sangat mendasar sekali, yang sangat prinsip sekali. Saya kira penting untuk dijawab dan diklarifikasi. Itu pertama adalah apakah Ahmadiyah Islam atau bukan? Saya berdua kan, wah ini penistaan agama, gitu kan? Gimana nih Pak? Iya, jadi memang sampai sekarang pun ya masyarakat yang punya opini ataupun mungkin yang persepsi seperti itu masih banyak. Gitu. Kita tidak memungkiri gitu kan, karena kondisi masyarakat pun kaitannya dengan informasi mungkin ya, informasi dari mana-mana, kemudian klarifikasi kita pun yang mungkin masih sangat terbatas gitu ya, sehingga memang banyak masyarakat yang masih misinformasi lah terkait dengan Ahmadiyah. Salah satunya banyak yang kemudian memvonis ataupun kemudian menurut kami bahwa kami bukan Islam. Apalagi kalau kita memperhatikan fatwa dari majelis ulama dan sebagainya kan seperti itu. Jadi acuannya ke sana gitu kan. Padahal sebetulnya memang kalau kita mau jujur dia mau objektif gitu kan. Sekarang kan dengan dunia yang serba mudah, era informasi yang sangat terbuka segala macam gitu kan. Jadi semua kan masyarakat bisa tahu. Kemudian harus mencari juga informasi tersedia. Ya, jadi tidak hanya cukup mungkin mendapat informasi dari pihak yang ketiga, apalagi bukan dari sumbernya kan seperti itu. Karena yang kami perhatikan memang sekarang ini kan banyak yang kemudian punya opini yang salah. Karena sumbernya bukan langsung dari Ahmadiyah itu sendiri, dari pihak ketiga tadi. Dari pihak ketiga sendiri kan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau tadi saya sampaikan dari sekian banyak itu kan saudara-saudara kita gitu kan dari kampus, dari dosen, gitu kan dari LSM, dari manapun yang datang ke sini. Kemudian sebelumnya punya opini yang salah tentang Ahmadiyah gitu kan. Setelah kemudian ngobrol, diskusi gitu kan, sharing segala macam ternyata berubah gitu kan. Pandangannya sama sekali berubah gitu. Sampai kemudian terakhir banyak yang kemudian mengatakan bahwa mereka Muslim dan sebagainya seperti itu. Jadi sebetulnya Ahmadiyah ini kan salah satu jamaah dalam Islam gitu kan, yang diberikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tanggal 3 Maret 1889. Jadi sekarang sudah mungkin ya sudah 130 tahun lebih lah gitu. Perjalanan Ahmadiyah itu sendiri. Kemudian misi dibentuknya jemaah Ahmadiyah itu sendiri sebetulnya kan memang adalah bagaimana kemudian menghidupkan kembali sebagaimana yang disampaikan. Jadi wajib syariat, menghidupkan agama Islam dan menegakkan syariat Al-Qur'an. Karena kita tahu dalam Al-Qur'an dikatakan gitu kan bahwa agama yang benar yang diri Allah Subhanahu wa taala cuma Islam kan. Sampai kapanpun kan Islam tidak bisa tergantikan. Itulah yang kemudian yang mendasari gitu kan. Jadi jemaat Ahmadiyah mendirikan jamaah ini semata-mata dalam untuk itu. Jadi tegaskan kembali bahwasanya Ahmadiyah ini Islam murni gitu kan, yang bergerak di bidang agama, bergerak di bidang dakwah gitu kan, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. Dengan politik. Nah, ini nyambung ke pertanyaan kedua ya, karena tadi setelah dijawab bahwa Ahmadiyah adalah Islam. Cuma di masyarakat ada anggapan bahwa Ahmadiyah ini memiliki nabi lain setelah Nabi Muhammad kan gitu, sehingga padahal kita di kalangan umat Islam mainstream mempunyai keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir sebagai khatamin nabiyyin. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Opini yang beredar di masyarakat, Ahmadiyah ini adalah kelompok yang mempunyai nabi setelah Nabi Muhammad. Bagaimana? Jadi memang dalam hal ini gitu kan lagi-lagi gitu kan bahwa informasi yang berkembang seperti itu karena sudah diawali dengan tadi mungkin ya stigma yang mungkin kurang positif terhadap Ahmadiyah gitu kan, menyimpang dan sebagainya gitu, sehingga setelah itu yang bermunculan adalah tuduhan-tuduhan yang mungkin kurang pas, kurang tepat ya. Contoh tadi mungkin ya kitab sucinya lain, masuk kitab suci lain selain Al-Qur'an nabi baru gitu kan, selain Rasulullah gitu. Syahadatnya beda gitu kan. Inilah isu-isu yang seperti ini yang kemudian terus gitu kan masih berkembang di masyarakat. Karena memang diawali dari tadi awalnya, apalagi mungkin didasari oleh fatwa dan sebagainya seperti itu. Jadi sebetulnya kaitannya dengan akidah gitu ya, tentang kenabian ini gitu kan, kita sama-sama meyakini bahwa Rasulullah sebagai khataman nabiyyin. Kan gitu. Termasuk kami pun di Jemaah Ahmadiyah sangat meyakini bahwa beliau adalah sebagai khataman nabiyyin. Artinya nabi yang paling sempurna gitu kan, nabi yang itu semua keberkatan dan sebagainya semua terkumpul dalam wujud Rasulullah SAW. Hanya memang gitu kan bahwa salah satu pesan beliau ya kaitannya dengan kemajuan Islam, kebangkitan Islam di akhir zaman ini gitu kan, Rasulullah pernah menubuatkan
bahwa nanti di akhir zaman akan datang satu sosok yang akan mempersatukan umat, yang akan membawa Islam kemudian bangkit dan berjaya kembali, yaitu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Nah inilah barangkali mungkin yang misinformasi gitu ya, yang keliru di masyarakat, yang kemudian menuduh kami seolah-olah kita punya nabi baru, kitab suci baru, syahadat baru, gitu kan dan sebagainya. Nah, padahal sebetulnya kami mengacu kepada wasiat Nabi tadi, kaitannya dengan nubuatan akan datang Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maun. Inilah yang kemudian sedikit menjadi ciri khas kami di Ahmadiyah, yang mungkin menjadi pembeda. Walaupun tadi sebetulnya kaitannya dengan persamaan-persamaan itu dengan Islam umumnya sebetulnya sama gitu ya, rukun iman sama, rukun Islam sama, rukun Islam pun sama, gitu. Syahadat juga sama, tidak yang membedakan kan seperti ini. Hanya yang membedakan adalah kaitannya dengan keyakinan akan datang Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Maun. Jadi kami sudah meyakini, sudah mempercayai gitu kan bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu sudah datang dalam wujud pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Muhammad. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mubalik. Ya, ini pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Saya bisa mendengar secara langsung bagaimana sejarah perkembangan Ahmadiyah dan melihat juga bagaimana Ahmadiyah di berbagai negara begitu. Yes. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama balik. Ya. Saya mohon izin sekarang akan keliling. Pak. Ya. Saya akan melihat-lihat mungkin di komplek gedung ini ada apa saja. Coba. Ya. Saya mohon izin Pak Mubalik. Ya. Sami-sami. Hatur nuhun. Sami-sami mohon. Sampai ketemu lagi. Ulah kapok. Insyaallah. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Mubalik. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan sekarang kita akan bertemu salah satu tokoh Ahmadiyah di Desa Manisler dan rencananya kita akan keliling Desa Manisler ini. Ikuti terus ya. Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, barusan kita habis diskusi dengan Pak Mubalik. Ya. Mohon izin mungkin rencananya setelah ini kita ingin berkeliling di Desa Manisler ini. Ada masjid-masjid mungkin termasuk ada bangunan bersejarah apa yang bisa kita gali informasinya. Ya, so kita berangkat sekarang. Boleh? Siap. Ya. Nah, ini masjid paling besar berarti ya Pak? Ya. Di Desa Manisler ini ya? Ya, Masjid Ahmadiyah yang paling besar ini Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Di ya. tahun 1954 didirikan. Udah 3 kali renovasi, ini yang terakhir, renovasi yang terakhir ini kayak seperti ini. Tadinya kecil. Terakhir renovasi Ini. tahun 2000. Tahun sebelum 2000 ya. Iya. Sebelum 2000, tahun 1900. Berarti selama 1954 sampai sekarang sudah 3 kali renovasi. 3 kali renovasi. Ya. Dulu kecil di pinggir jalan ini, dirubah lagi. Sekarang yang terakhir seperti ini. Sampai sebesar ini. Iya. Dan sekarang katanya di Manisler ini sudah ada 10 masjid Ahmadiyah. Ya, 10 masjid sama ini. Sama ini. 10 masjid itu sama ini jumlahnya. Jadi yang lainnya 11 terbesar itu di sini. Terbesar di sini. Ya. Kalau untuk sholat Jumat kumpul di sini. Oh, semua di sini. Iya. Iya. Kalau untuk sementara sekarang ini Covid ya 19, sholat Jumatnya dibagi-bagi ke 10 masjid. Oh. Jadi tidak kumpul di sini semua gitu. Betul, karena Iya. meminimalisir jarak. ini Iya. ya, kerumunan ya, Pak ya. Ya, jaga jarak juga di sini diterapkan di sini. Oke. Nah, sambil jalan kita Oke. ke sana. Siap. Masjid Al-Masrur ini yang ke 9. Masjid Al-Masrur ini ke-9. yang ke-9, Al-Masrur ini. Kita lanjut ke pekuburan Al-Wasiat ya. Ya, ini kita ada di komplek pemakaman apa ini, Pak? Pemakaman Al-Wasiat di sini. Al-Wasiat ya. Al-Wasiat itu gimana berarti maksudnya, Pak? Al-Wasiat itu yang waktu hidupnya dia sudah berjanji akan memberikan pengorbanan 1/10 dari penghasilan tiap bulan. 1/10 dari penghasilan tiap bulan. Nah, terus di samping itu juga peningkatan kerohaniannya, baik sholat tahajudnya, terus sholat berjemaahnya. Jadi bukan 1/10 dari pengorbanan saja, Ya. dari amal Itu juga dari amal ibadahnya. juga harus ditingkatkan. Terus kalau ini ada pejuang 45 nih, Pak. Itu Ini memang makam siapa nih? ada waktu itu dia ikut pejuang 45 yang ada benderanya di situ, itu orang-orang pejuang 45. Oh, pejuang semua ya, ditandai dengan Tandain seperti itu, ada bendera, bambu runcing gitu ya, sama ada bendera merah benderanya. putih.
Assalamualaikum. Ya. Aduh. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tadi kita sudah diajak keliling sama Pak Nur Halim, Pak Jaya juga mungkin. Terus kemudian tadi sudah dialog juga dengan Pak Mubalik. Kita banyak mendapat informasi yang sahih karena langsung dari sumbernya, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan sebenarnya ini upaya kita untuk menyampaikan juga kepada milenial mungkin ya, sebagai penonton video nanti kita untuk mampu menyampaikan esensi ajaran Ahmadiyah yang sesungguhnya yang memang menjadi opini liar di masyarakat. Desa Manislor merupakan desa terbanyak, ya, desa terbanyak yang anggota masyarakat menjadi calon donor mata. Tidak hanya nasional, bahkan ini internasional. Sehingga kita dianugerahi dalam bentuk penghargaan Laskar Muri. Itu tahun 2017 kalau tidak salah. Dan ini, nah itu untuk calon donor mata. Dan untuk calon donor darah, bukan calon ya kalau donor, untuk pendonor darah aktif di Manislor ini memang merupakan salah satu kantong pendonor darah terbesar untuk Kabupaten Kuningan gitu. Sehingga ketika PMI kosong, ada masyarakat yang butuh darah, itu pasti udah diarahkan ke Manislor. Pasti diarahkan ke Manislor. Dan itu jam berapapun kita layani, itu jam berapapun. Cuman kadang-kadang ya mungkin saya juga mohon maaf lah kepada masyarakat, kalau butuhnya siang jam 9, itu malah lebih sulit Pak. Masih mendingan saya diminta jam 12 malam gitu. Kita lebih enak nyari-nyari pendonor itu karena pendonor udah ada di rumah. Kalau jam 9, jam 10 itu mereka rata-rata punya aktivitas kegiatan usaha dan lain sebagainya, kerja gitu ya. Agak sulit Pak, jujur saya agak sulit kalau siang. Masih mending malam gitu. Jadi kalau ada yang minta siang juga paling kita bisa nggak ditunda sampai asar gitu. Nah biasanya kalau asar yang di sawah udah pulang, yang kerja bangunan juga udah selesai gitu. Tidak berdasar kepada rekan-rekan Ahmadiyah di berbagai belahan negara kita, kira-kira begitu. Ya, jazakumullah Pak. Dan mungkin saya atas nama pengurus dan seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah yang ada di Manislor, terima kasih jazakumullah khairan jazaa untuk kunjungannya. Dan sebetulnya kami masih punya kewajiban untuk 3 hari sih sebetulnya, barangkali mau nambah ini monggo gitu kan gitu. Atas kunjungan dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa membantu kami untuk katakanlah kami dalam beberapa kali audien dengan pihak kepolisian, TNI dan pemerintahan. Salah satu beban kami adalah bagaimana kita bisa menyampaikan Ahmadiyah secara utuh kepada saudara-saudara kita yang lain. Atau kalau bahasa ininya mungkin meluruskan kesalahpahaman masyarakat yang selama ini ada di masyarakat tentang Ahmadiyah. Dan mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak dan rekan-rekan ke Manislor ini bisa mewakili dan katakanlah membantu kami dong untuk mensosialisasikan, menyampaikan informasi ini ke masyarakat umum, masyarakat yang ada di Indonesia ini mungkin. Jadi saya mungkin sekali lagi atas nama organisasi, atas nama pengurus dan seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor, ya jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya. Nah tadi ada bahasa barangkali satu saat datang ke sini dengan rombongan, monggo kapanpun, karena kita juga sudah terbiasa dengan itu ya. Mungkin sudah disampaikan informasi ini dari mulai tahun 2014, 2016 kita sudah mulai mengadakan kegiatan live-in di mana bagi orang-orang atau satu komunitas dan lain sebagainya ingin mengetahui persis tentang Ahmadiyah dari sumbernya. Berikut mungkin kegiatan kesehariannya anggota Jemaat Ahmadiyah yang ada di Manislor ini, ya monggo. Itu sudah banyak yang datang ke sini, nginap selama 3 hari 2 malam ada di sini dan memang tidak perlu risau dan ini dengan biaya makan dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Jadi menjadi kewajiban kami, insya Allah kami siap untuk menjamu saudara-saudara kita yang ingin tahu berkaitan dengan Ahmadiyah di Manislor.
Itu saja. Siap, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sudah difasilitasi, diajak keliling, melihat fasilitas-fasilitas dan lingkungan masyarakat yang ada di Desa Manislar ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan agendakan kembali dengan rombongan. Amin, amin. Ditunggu lah, COVID-19 segera berakhir dan menjadi kondusif sehingga kita bisa berkegiatan seperti sedia kala. Amin. Saya kalau gitu mohon izin karena tidak bisa 3 hari di sini Pak. Besok siang saya sudah ada kegiatan kembali sehingga sore ini kita rencananya mau langsung kembali ke Tasikmalaya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kekuatan dan anugerah keberkahan ya dalam aktivitas sehari-hari. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan kepada yang lainnya juga semua warga Desa Manislor. Ditunggu lain kali kesempatan untuk berkunjung juga ke Tasikmalaya. Insya Allah. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran gitu ya. Amin. Mohon izin Pak Ketua, saya langsung kembali. Oh gitu. Ya. Bangga lah. Mudah-mudahan Pak selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Siap. Oke kalau gitu. Ya. Maaf Pak Ketua. Enggak.